Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Pepotungan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Kampus Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Baik, saya akan membawa materi tentang ontologi, ditulis oleh kompasiana.com. Ada 3 yang ingin saya bahas. Yang pertama tentang pengertian ontologi, yang kedua tentang aspek ontologi, dan ketiga yaitu aliran-aliran dalam ontologi. Yang pertama, pengertian ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos atau on, ada, dan logos yaitu ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan. 1. Apakah artinya ada? Hal ada. 2. Apakah golongan-golongan dari hal yang ada? 3. Apakah dasar kenyataan dan hal ada? 4. Apakah cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan, atau misalnya objek-objek fisik, pengertian universal dan abstrak dan bilangan dapat dikatakan ada. Ada beberapa pengertian ontologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, ontologi adalah pembahasan mengenai hal ada sebagai hal ada mengalami perubahan dalam sehubungan objeknya. 2. Menurut Clauber, pengertian ontologi adalah ilmu pertama tentang yang ada sejauh ada. Studi dalam ontologi mencakup sebagai yang ada, termasuk Allah dan semua ciptaan, dan mendasari baik teologi maupun fisik. 3. Menurut Heidegger, mengatakan bahwa ontologi adalah analisis eksistensi sebagai analisis konstitusi dan mempunyai tujuan untuk menemukan apa yang memungkinkan eksistensi. 2. Aspek ontologi. Beberapa karakteristik ontologi seperti diungkapkan oleh Bagus dapat disederhanakan sebagai berikut. 1. Ontologi adalah studi tentang arti atau ada dan berada, tentang ciri-ciri eksistensial dari yang ada dalam dirinya sendirinya menurut bentuknya yang paling abstrak. 2. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau eksistensialitas, nyata atau penampakan, eksistensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan, dan sebagainya. 3. Ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung kepadanya. 4. Cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas, apakah nyata atau semua, apakah pikiran itu nyata, dan adapun istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi. 1. Yang ada atau being. 2. Kenyataan garing realitas atau reality. Eksistensi atau existence. 5. 4. Eksistensi atau essence. 5. Substansi atau substance. 6. Perubahan atau change. 7. Tunggal atau one. 8. Jamak atau mani. 3.
Aliran-aliran dalam ontologi. Aliran-aliran dalam ontologi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Aliran monoisme, 2. Aliran dualisme, 3. Aliran pluralisme, 4. Aliran nihilisme, 5. Aliran agnostisme. Baik, 1 yaitu tentang aliran monoisme. Aliran monoisme ini berpendapat bahwasanya segala hakikat berasal dari satu kenyataan saja. Aliran ini juga tidak mempercayai adanya suatu kenyataan yang melebihi satu. 2. Aliran dualisme merupakan suatu aliran yang memiliki pendapat untuk menyatukan dua aliran yang berbeda, yakni materialisme dan idealisme. Pada hal ini, aliran ini berpendapat bahwa adanya perbedaan kedudukan antara ruh dan jiwa mereka tidak saling berkaitan. Mereka terbentuk dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari salah satunya. 3. Aliran pluralisme. Aliran ini yaitu tentang pluralisme yang memiliki arti banyak sehingga dapat diartikan bahwa bermacam-macam bentuk ini itu kenyataan. Kenyataan di sini ialah kenyataan yang disusun oleh unsur lebih dari satu. 4. Aliran nihilisme. Aliran ini menyatakan bahwa dunia itu terbentuk untuk kebebasan dan segala kreativitas manusia. Dalam pandangan nihilisme, Tuhan sendiri itu sudah mati. Jadi manusia bebas dalam melakukan segala kreativitasnya. 5. Aliran agnostisme. Aliran ini berpaham yang terletak pada teisme dan ateisme. Mereka ini antara punya Tuhan dan tidak. Mereka menganggap bahwa manusia tidak mampu mengetahui akan adanya Tuhan. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak dapat mengetahui hakikat suatu benda. Baik, itulah hasil materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.